FCFS merupakan algoritma penjadwalan yang paling sederhana yang digunakan CPU. Dengan menggunakan algoritma ini, setiap proses yang berada pada status ready dimasukkan ke dalam Vivo QQ atau antrian dengan prinsip freeze in, freeze out, sesuai dengan waktu kedatangannya. Proses yang tiba terlebih dahulu yang akan dieksekusi. Dalam pengerjaannya adalah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah jumlahkan semua proses dalam lama proses atau BT, yaitu 5 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 6 tambah 1 tambah 4 dan tambah 2 ialah hasilnya 27. Dan di sini kita akan membuat tabel kosong sebanyak 27 buah untuk diisi. 27 ini adalah lama proses keseluruhannya. Selanjutnya proses mulai berjalan. Proses yang duluan berjalan adalah P1 karena memiliki start time terkecil. Proses akan berjalan berdasarkan warna pada nama proses. Start P1 adalah 0, kemudian lama prosesnya berarti 5. Maka kita dapatkan ST-nya adalah 0 karena dimulai dari 0 dan FT-nya adalah 5. Selanjutnya proses P2 yang berjalan selama 3 ms. Proses P2 berjalan dari 5 dan berhenti di 8, maka ST sama dengan 5 dan FT sama dengan 8. Lalu RT-nya adalah sama dengan FT dikurang AT, jadi 8 dikurang 1 yaitu 7, maka RT-nya adalah 7. Selanjutnya proses P6 yang berjalan sebanyak 6 ms. Proses P6 dimulai dari 8 dan berakhir di 14, maka ST sama dengan 8 dan FT sama dengan 14, dan RT-nya sama dengan 14 dikurang AT yaitu 1, jadi hasilnya adalah 13. Lanjut proses P5 yang berjalan sebanyak 6 ms. P5 dimulai dari 14 dan berhenti di 20, maka ST sama dengan 14 dan FT sama dengan 20, sedangkan RT sama dengan 18. Oke, lanjut, selanjutnya adalah proses P4 yang berjalan sebanyak 1 ms. Proses P4 dimulai dari 20 dan berhenti di 21. Maka ST sama dengan 20 dan FT sama dengan 21, dan RT-nya adalah 21 dikurang AT atau AT adalah 3 dan hasilnya adalah 18, itulah RT-nya. Lanjut proses P3 yang berjalan sebanyak 4 ms. Proses P3 dimulai dari 21 dan berakhir di 25. Maka ST sama dengan 21 dan FT sama dengan 25, sedangkan RT 21 karena 25 dikurang AT 4 dan hasilnya adalah 21, maka RT adalah 21. Lanjut proses terakhir yaitu P7 yang dimulai dari 25 dan berakhir di 27. Maka ST sama dengan 25 dan FT sama dengan 27, sedangkan RT sama dengan FT dikurang AT yaitu 27 dikurang 5 yaitu 22, dan itulah hasilnya. RT-nya adalah 22. Selanjutnya kita akan mencari average waiting time TR serta turnaround time TI dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Beginilah cara pengerjaannya. Jadi TI adalah tabel lama tanggap atau RT, dan jumlahkan semuanya yang ada di dalam tabel itu. 5 ditambah 7 ditambah 13 ditambah 18 ditambah 18 ditambah 21 ditambah 22. Hasilnya adalah 104. Kemudian 104 akan dibagi dengan banyaknya proses, yaitu banyak proses adalah 7. Jadi 104 dibagi 7 dan hasilnya 14,85. Nah, inilah pengerjaan proses penjadwalan FCFS. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penjadwalan PSJF. PSJF atau Preemptive Shortest Job First atau disebut juga sebagai Shortest Remaining Time First merupakan penjadwalan dengan prioritas dan dengan preemsi. Prioritas didasarkan kepada pendeknya sisa proses. Semakin pendek sisa proses, maka semakin tinggi prioritasnya. Pada PSJF, jika ada proses yang sedang dieksekusi oleh CPU dan terdapat proses di ready queue dengan burst time yang lebih kecil daripada proses yang dieksekusi tersebut, maka proses yang sedang dieksekusi oleh CPU akan digantikan oleh proses yang berada di ready queue tersebut. Pertama-tama jumlahkan total burst time pada 7 proses. 5 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 2 yaitu 27. Maka dapat diketahui tabel Gantt-chartnya sebanyak 27 ms. Proses P1 berjalan sebanyak 1 ms. Setelah P1 jalan sebanyak 1 ms, proses P2 dan P6 tiba saat proses penjadwalan di 1 ms dan siap dijalankan. Maka kita akan membandingkan burst time terkecil di antara P1, P2, dan P6. P1 memiliki sisa burst time 4, P2 memiliki burst time 3, dan P6 memiliki burst time 6.
Di sini dapat diketahui bahwa berstem terkecil yaitu P2, maka P2 berjalan sebanyak 1 ms. Selanjutnya, proses P5 tiba saat proses penjakwalan berada di 2 ms dan dibandingkan kembali sisa berstem yang ada di antara P1, P2, P6, dan P5. P1 memiliki sisa berstem 4, P2 memiliki sisa berstem 2, P6 memiliki berstem 6, dan P5 memiliki sisa berstem 6. Dapat diketahui bahwa berstem terkecil yaitu P2 dengan sisa berstem 2 dan berjalan sebanyak 1 ms. Selanjutnya, P4 tiba saat proses penjakwalan berada di 3 ms dan dibandingkan kembali sisa berstem yang ada di antara P1, P2, P6, P5, dan P4. P1 memiliki sisa berstem 4, P2 memiliki sisa berstem 1, P6 memiliki berstem 6, P5 memiliki berstem 6, dan P4 memiliki berstem 1. Diketahui P2 dan P4 sama-sama memiliki berstem 1. Maka yang dijalankan terlebih dahulu yaitu P2 karena memiliki arrival time terkecil dan berjalan sebanyak 1 ms. Di sini dapat dinyatakan bahwa penjadwalan P2 telah selesai. Dapat kita simpulkan ST atau start time dari P2 yaitu 1 dan FT atau finish time dari P2 yaitu 4. Untuk menghitung RT atau lama tanggap dari P2 yaitu FT dikurang AT, yang mana 4 dikurang 1 sama dengan 3. Selanjutnya P3 tiba saat proses penjakwalan berada di 4 ms dan dibandingkan kembali sisa berstem yang ada di antara P1, P6, P5, P4, dan P3. P1 memiliki sisa berstem 4, P6 memiliki berstem 6, P5 memiliki berstem 6, P4 memiliki berstem 1, dan P3 memiliki berstem 4. Dapat diketahui bahwa berstem terkecil yaitu P4 dengan berstem 1, dan dinyatakan P4 telah selesai. Dapat kita simpulkan ST dari P4 yaitu 4, dan FT-nya 5. Untuk menghitung RT dari P4 yaitu FT kurang AT, yang mana 5 dikurang 3 sama dengan 2. Selanjutnya P7 tiba saat proses penjadwalan berada di 5 ms dan dibandingkan kembali sisa berstem yang ada di antara P1, P6, P5, P3, dan P7. P1 memiliki sisa berstem 4, P6 memiliki berstem 6, P5 memiliki sisa berstem 6, P3 memiliki berstem 4, dan P7 memiliki berstem 2. Dapat diketahui bahwa berstem terkecil yaitu P7 dengan berstem 2 berjalan sebanyak 2 ms dikarenakan sudah tidak ada proses yang menunggu untuk tiba di kuantum setelahnya dan dinyatakan P7 telah selesai. Dapat kita simpulkan ST dari P7 yaitu 5 dan FT-nya 7. Untuk menghitung RT dari P7 yaitu FT dikurang AT, yang mana 7 dikurang 5 sama dengan 2. Selanjutnya dibandingkan kembali sisa berstem yang ada di antara P1, P6, P5, dan P3. P1 memiliki sisa berstem 4, P6 memiliki berstem 6, P5 memiliki berstem 6, dan P3 memiliki berstem 4. Dapat diketahui P1 dan P3 sama-sama memiliki sisa berstem 4. Maka yang dijalankan terlebih dahulu yaitu P1 karena memiliki arrival time terkecil yaitu 0 ms. Berjalan sebanyak 4 ms dikarenakan sudah tidak ada proses yang menunggu untuk tiba di kuantum setelahnya dan dinyatakan P1 telah selesai. Dapat kita simpulkan ST dari P1 yaitu 0 dan FT-nya 11. Untuk menghitung RT dari P1 yaitu FT dikurang AT, yang mana 11 dikurang 0 sama dengan 11. Selanjutnya dibandingkan kembali sisa berstem yang ada di antara P6, P5, dan P3. P6 memiliki berstem 6, P5 memiliki berstem 6, dan P3 memiliki berstem 4. Dapat diketahui bahwa berstem terkecil yaitu P3 dengan berstem 4, dan P3 dinyatakan telah selesai. Dapat kita simpulkan ST dari P3 yaitu 11, dan FT-nya 15. Untuk menghitung RT dari P3 yaitu FT dikurang AT, yang mana 15 kurang 4 sama dengan 11. Selanjutnya dibandingkan kembali sisa berstem yang ada di antara P6 dan P5. P6 memiliki berstem 6 dan P5 memiliki berstem 6. Diketahui P6 dan P5 sama-sama memiliki berstem 6.
maka yang dijalankan terlebih dahulu yaitu P6 karena memiliki arrival time terkecil yaitu 1 ms dan dinyatakan telah selesai. Dapat kita simpulkan ST dari P6 yaitu 15 dan FT-nya 21. Untuk menghitung RT dari P6 yaitu FT kurang AT, yang mana 21 dikurang 1 sama dengan 20. Selanjutnya proses terakhir yaitu P5 yang akan berjalan sampai selesai dan dinyatakan P5 telah selesai. Dapat kita simpulkan ST dari P5 yaitu 21 dan FT-nya 27. Untuk menghitung RT dari P5 yaitu FT dikurang AT yang mana 27 kurang 2 sama dengan 25. Selanjutnya adalah mencari turnaround time atau TI dan average waiting time atau TR. Rumus TI sama dengan penjumlahan pada semua RT atau lama tanggap. Dan rumus TR sama dengan hasil dari penjumlahan TI dibagi dengan jumlah proses. TI sama dengan 11 ditambah 3 ditambah 20 ditambah 25 ditambah 2 ditambah 11 ditambah 2 hasilnya adalah 74. Selanjutnya TR sama dengan 74 dibagi 7 hasilnya adalah 10,57. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan NPSGF. NPSGF itu memprioritaskan dari yang terkecil. Sebelum itu kita jumlahkan dulu semuanya yang BP 5, 3, 6, 6, 1, 4, 2. Itu kita jumlahkan untuk in kolom. Terus kita jalankan dulu yang P1. Sudah itu AT-nya 0, BT-nya 5, dan untuk mencari ST dan FT itu dilihat dari kolom. Di kolom di bawah yaitu 0 dengan 5. Dan untuk mencari RT itu FT dikurang dengan AT. Kenapa dapat hasilnya 5? Karena FT-nya 5, AT-nya 0. Jadi 5 dikurang 0 sama dengan 5. Lanjut ke P4, ST-nya 5, FT-nya 6, dan RT-nya 3. Lanjut ke P7, seperti biasa untuk mencari ST dan FT itu dari kolom bawah. Dapatnya ST6, FT8, dan RT-nya 3. Sudah itu lanjut ke P2, ST-nya 8, FT-nya 11, dan RT-nya 10. Sudah itu lanjut ke P3 yaitu ST-nya 11, FT-nya 15, dan RT-nya 11. Sesudah itu lanjut ke P6, ST15, FT21, RT-nya 20. Dan lanjut yang terakhir yaitu P5. Seperti biasa ya guys ya, saya ulangi lagi. Untuk mencari ST dan FT itu dilihat dari kolom yang di bawah. Jadi daftarnya yang P5, ST21, FT27, dan yang RT-nya 25. Kenapa dapat 25? Karena 27 dikurang 2. Dapatnya hasilnya 25. Dan untuk mencari TI itu kita jumlahkan semua yang ada di RT. 5 ditambah 10 ditambah 20 ditambah 25 ditambah 3 ditambah 11 ditambah 3. Dan dapat hasilnya 72. TR sama dengan 72 dibagi 7 sama dengan 10,28. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang penjadwalan HPRN. Penjadwalan ini dilakukan dengan prioritas, namun tanpa menggunakan preemsi, dengan ketentuan prioritas berdasarkan besarnya nilai rasio penalti. Tetap mendahulukan proses terpendek, namun prioritas proses panjang akan turut meningkat melalui peningkatan rasio penaltinya. Yang pertama-tama, kita akan membuat tabel proses sebanyak 27 kolom kosong dari hasil total burst time, yaitu 5 ditambah 3, tambah 6, tambah 6, tambah 1, tambah 4, tambah 2. Proses yang pertama kali berjalan adalah proses P1. Berjalan dari 0 berhenti di 5 karena mempunyai burst time 5 ms. Dapatlah respon time-nya 5 karena pengurangan dari finish time dikurang arrival time yaitu 5 dikurang 0. Selanjutnya kita akan menjalankan proses selanjutnya, tetapi kita harus mencari rasio penalti tertingginya terlebih dahulu. Berikut adalah rumus untuk mencari rasio penaltinya, yang dimana rasio penalti sama dengan S waktu sia-sia ditambah T lama proses dibagi T lama proses, yang dimana kita akan mencari waktu sia-sia dengan rumus waktu selesai dikurang waktu tiba. Lanjut kita akan lanjut kepada tabel perbandingan.
Tapi perbandingan pertama, proses P2 waktu sisanya adalah 4, dapatlah rasio penaltinya 2,3. Proses P3 waktu sisanya adalah 1, dapatlah rasio penaltinya 1,25. Proses P4 waktu sisanya adalah 2, dapatlah rasio penaltinya 3. Proses P5 waktu sisanya adalah 3, dapatlah rasio penaltinya 1,5. Proses P6 waktu sisanya adalah 4, dapatlah rasio penaltinya 1,6. Proses P7 waktu sisanya adalah 0, dapatlah rasio penaltinya 1. Karena proses P4 mempunyai rasio penalti yang terbesar, maka proses P4 bisa duluan dijalankan dan proses P4 selesai. Proses P4 berjalan dari 5 dan berhenti di 6 karena mempunyai burst time-nya 1 ms. Dan dapatlah respon time-nya adalah 3, pengurang dari finish time dikurang arrival time dari 6 dikurang 3 sama dengan 3. Lanjut ke tabel perbandingan kedua. Proses P2 waktu sisanya adalah 5, rasio penaltinya dapatlah 2,6. Proses P3 waktu sisanya adalah 2, dapatlah rasio penaltinya 1,5. Proses P5 waktu sisanya adalah 4, dapatlah rasio penaltinya 1,6. Proses P6 waktu sisanya adalah 5, dapatlah rasio penaltinya 1,8. Proses P7 waktu sisanya adalah 1, dapatlah rasio penaltinya 1,5. Karena proses P2 mempunyai rasio penalti yang terbesar, maka proses P2 bisa dijalankan duluan dan proses P2 selesai. Proses P2 berjalan dari 6, berhenti di 9 karena mempunyai burst time 3, dan dapatlah respon time-nya 8 karena pengurangan finish time dikurang arrival time 9 kurang 1 dapatlah 8. Lanjut ke tabel perbandingan 3. Proses P3 waktu sisanya adalah 5, rasio penaltinya dapatlah 2,25. Proses P5 waktu sisanya adalah 7, dapatlah rasio penaltinya 2,1. Proses P6 waktu sisanya adalah 8, dapatlah rasio penaltinya 2,3. Proses P7 mempunyai waktu sisanya adalah 4 dan mempunyai rasio penaltinya 3. Karena proses P7 mempunyai rasio penalti yang terbesar, maka proses P7 bisa duluan dijalankan dan proses P7 selesai. Proses P7 berjalan dari 9 dan berhenti di 11 karena mempunyai burst time 2 ms dan dapatlah respon time-nya adalah 6, pengurang dari finish time 11 dikurang arrival time 5. 11 kurang 5 dapatlah 6. Lanjut ke tabel perbandingan keempat. Proses P3 waktu sisanya adalah 7, dapatlah rasio penaltinya 2,75. Proses P5 waktu sisanya adalah 9, dapatlah rasio penaltinya 2,5. Proses P6 waktu sisanya adalah 10, dapatlah rasio penaltinya 2,6. Karena proses P3 mempunyai rasio penalti yang terbesar, maka proses P3 bisa duluan dijalankan dan proses P3 selesai. Proses P3 berjalan dari 11 dan berhenti di 15 karena mempunyai burst time-nya 4 dan dapatlah respon time-nya 11, pengurangan dari finish time dikurang arrival time 15 kurang 4 sama dengan 11. Lanjut ke tabel perbandingan kelima. Proses P5 waktu sisanya adalah 13 dan rasio penaltinya 3,1. Proses P6 mempunyai waktu sisanya adalah 14 dan rasio penaltinya 3,3. Karena P6 mempunyai rasio penalti yang terbesar, maka proses P6 bisa duluan dijalankan dan proses P6 selesai. Proses P6 berjalan dari 15 dan berhenti di 21 karena mempunyai burst time 6 ms dan dapatlah respon time-nya adalah 20. Pengurang dari finish time dikurang arrival time 21 kurang 1 sama dengan 20. Karena proses P5 mempunyai rasio penalti yang terkecil, maka proses P5 bisa dijalankan langsung sesudah semua proses telah dibandingkan. Proses P5 berjalan dari 21 dan berhenti di 27 karena mempunyai burst time 6 dan dapatlah respon time-nya adalah 25. Pengurangan dari finish time dikurang arrival time 27 dikurang 2 dapatlah 25. Selanjutnya, kita akan mencari average waiting time atau TR dan turnaround time atau TI. Dengan rumus, TI adalah jumlah semua response time atau RT, dan TR adalah TI dibagi banyaknya semua proses. Dan dapatlah TI sama dengan 5 tambah 8 tambah 20
tambah 25, tambah 3, tambah 11, tambah 6. Dapatlah 78. Dan TR adalah 78 dibagi semua banyak proses, yaitu 7. 78 bagi 7 sama dengan 11,14. Sekian, terima kasih. Baik, di sini akan menjalankan round robin. Round robin adalah penjadwalan yang dilakukan secara bergiliran atau antrian. Prosesor mengerjakan setiap proses berturut-turut. Prosesor yang telah dieksekusi dan belum selesai akan kembali ke antrian yang ada pada saat itu. Langkah pertama, seperti biasa, jumlahkan terlebih dahulu burst time-nya untuk mengetahui lama proses keseluruhannya, yaitu 5 tambah 3 tambah 6 tambah 6 tambah 1 tambah 4 tambah 2. Maka dapatlah lama proses keseluruhannya, yaitu 27. Pada soal ini memiliki kuantum sama dengan 2, yang artinya proses akan berjalan sebanyak 2 ms dan kemudian sisanya akan mengantri. Proses P1 berjalan selama 2 ms karena kuantum sama dengan 2. Karena P1 memiliki burst time 5 ms, maka P1 berjalan selama 2 ms. Lanjutnya ialah pada proses P2 berjalan selama 3 ms karena kuantum sama dengan 2. Karena P2 memiliki burst time 3 ms, maka P2 hanya berjalan 2 ms dan sisa 1 antrian. Lanjut kemudian proses P6 berjalan sebanyak 6 ms karena kuantum sama dengan 2, maka proses hanya akan berjalan 2 ms dan sisa 4 ms antrian. Lanjut lagi dengan proses P5 berjalan sebanyak 6 ms dan kuantum sama dengan 2, maka proses hanya berjalan 2 ms dan sisa 4 ms antrian. Dan selanjutnya ialah lanjut lagi di proses P4 yang berjalan sebanyak 1 ms karena kuantum sama dengan 2, maka langsung selesai dan diketahui ST sama dengan 8, FT sama dengan 9 dan RT sama dengan 6. Selanjutnya di proses P3 berjalan sebanyak 4 ms dengan kuantum sama dengan 2, maka proses hanya berjalan 2 ms dan sisa 2 ms antrian lagi. Kita lanjutkan lagi di proses P7 yang berjalan sebanyak 2 ms dengan kuantum sama dengan 2, maka langsung selesai dan diketahui ST sama dengan 11, FT sama dengan 13 dan RT sama dengan 8. Lanjut lagi kita lakukan perulangan di semua proses. Di perulangan proses P1 memiliki antrian 3 ms dengan kuantum sama dengan 2, maka proses hanya berjalan 2 ms dan memiliki antrian lagi sebanyak 1 ms yang tersedia. Kita lanjutkan lagi. Di sini P2 dengan sisa antrian 1 ms dengan kuantum sama dengan 2, maka langsung selesai dan diketahui ST sama dengan 2, FT sama dengan 16 dan RT-nya sama dengan 15. Lanjut lagi di P6 dengan sisa antrian 4 ms dengan kuantum sama dengan 2, maka prosesnya berjalan 2 ms dan sisa antriannya ialah 2 ms lagi. Lanjut lagi di P5 dengan sisa antrian 4 ms dengan kuantum sama dengan 2, maka prosesnya berjalan 2 ms dan sisa antriannya 2 ms lagi. Kita lanjut di sini, lanjut di P3 dengan sisa antrian 2 ms dengan kuantum sama dengan 2, maka langsung selesai dan diketahui ST sama dengan 9, FT sama dengan 22 dan RT-nya sama dengan 18. Di sini lanjut lagi di P1 dengan sisa antrian 1 ms dengan kuantum sama dengan 2, maka langsung selesai dan diketahui ST sama dengan 0, FT sama dengan 23 dan RT-nya sama dengan 23. Di sini kita lanjut lagi di sisa P6 dengan sisa antrian 2 ms dengan kuantum sama dengan 2, maka langsung selesai dan diketahui ST-nya sama dengan 4, FT-nya sama dengan 25 dan RT-nya sama dengan 24. Lanjut lagi di sisa P5 dengan sisa antrian 2 ms dengan kuantum sama dengan 2, maka langsung selesai dan diketahui ST-nya sama dengan 6, FT-nya sama dengan 27 dan RT-nya sama dengan 25. Di sini setelah kita jumlahkan, disinilah hasilnya. Di total 119 kita bagikan dengan 7 sama dengan segitu.